Apa yang selanjutnya dulu aja Mbak Ida Yatinya Gabi. Bu Ida mau liatin ya Bu Sylvia Firda. Ini aja dulu si Ibu Sylvia aja. Ibunya di Babijaya itu di mana katanya, Mbak? Oh, Banten ya? Terima di UI jalur SBM. Jalur mandiri, Pak. Jalur mandiri. Lumayan ya, teman juga teman jalur mandiri. Lumayan. Kalau anak saya itu bayar itunya, bayar apa? Bayar uang kuliahnya yang ini Pak, yang reguler. Jadi hanya bayar uang apa namanya SPP-nya aja. Jadi yang uang bangunannya enggak. Uang pangkal itu enggak. Uang pangkal enggak ada. Cuman ya itu kursusnya mahal. Kursusnya lumayan Pak, luar biasa. Sebesar uang pangkal. Tapi memang keren, memang bagus. Diajari cara cepat jawab soal gitu. Iya, kimia misalnya kan. Terus dia ini apa sih? Dia tahu tuh anak ini dia unggulnya di mana. Jadi nanti kalau mau diarahin nanti daftarnya ini daftarnya gitu. Diarahin udah gitu nanti kalau jawabnya yang pertama kali di kerjaan yang ini aja dulu, kamu kayaknya lemah deh di sini, nanti biarin aja. Jadi yakinkan bahwa di kimia ini kamu pertama kali mengerjain, jadi nanti habis semua soalnya baru pindah ke ini, baru pindah ke ini. Jadi dia lemah di fisika. Nanti fisikanya nanti aja gitu. Saya kan nanti kan punya waktu untuk ngerjain fisikanya agak lebih lama. Ikut kursus itu mampu apa? Kalau yang biasa-biasa saja tuh anaknya biasa-biasa saja, maksudnya kemampuan berpikir pun biasa tuh bisa masuk. Bisa. Anak saya itu 2 bulan Pak, 2 bulan di sana. Setiap hari. Setiap hari nginep. Karena kan rumahnya jauh, kan saya Parung Pak. Kalau Depok kan macet. Oh ini dari Depok ya. Jadi nginep, mereka juga nyediain penginapan itu. Dan penginapannya juga apa nyaman lah ya buat anak-anak. Saudara saya ada yang ikut seperti itu, IPB. Dan alhamdulillah masuk IPB semua anaknya. Iya, kalau yang apa? Jadi dia memang bimbelnya dia fokusnya itu UI, tapi anak saya itu terima di 5 perguruan tinggi Pak. Jadi begitu mandiri, dia ikut semuanya terima. Dan dia jadi pede gitu. Jadi terus masuk lagi yang ini nggak mau, udah masuk aja, masukin lagi yang ini masuk. Dan yang dia ikut ujian tuh lulus. Karena udah pede kali ya. Teknik akuntansi. Sekarang dia di teknik arsitektur interior di UI. Dia padahal awalnya itu kadang awalnya kan nggak pede Pak, jadi ngambilnya kayak yang reguler tuh yang paralel itu jalurnya pilihan juga 3. Jadi saya ambil yang bagus-bagusnya, yang benar dia mau masuk itu paralel aja, karena ya udah deh bayar aja nih gitu kan. Nah yang di reguler kena yakin gak lulus, ya udah ngambil yang susah tapi nggak bakal lulus deh gitu. Tapi itu malah sih terima tempat yang dia tuh nggak nyangka-nyangka, langsung kaget. Waduh ini pasti di atas 70 nih. Terus
Enggak mah ini jalurnya reguler. Reguler maksudnya apa? Cuma bayar uang gitu aja. Apa namanya Pak? Yang SPP itu aja. 10 juta. Ambil pula yang paling murah. Jadi kan ada yang 10, 12, 15, ada yang 17 setengah gitu kan. Ini mau yang mana nih? Udah 10 aja. Karena itu di komunitas itu kalau ada itu tuh mahasiswa demo. Oh. Kemarin kan kami itu yang untuk mandiri itu ada kayak uang pangkal ya. Itu kalau tahun lalu kan ada angka nol. Nah ini tidak ada angka nol. Oh, Langsung jadi 1,5 juta gitu kan. Itu mahasiswa demo. 1,5 aja demo tuh Pak. Itu supaya angka nol diadain lagi. Hmm. Padahal di UPI itu ditetapin untuk uang pangkal itu 29 juta. Berani. Iya. Itu kalau di ini Pak. Untuk yang tidak mengerti di lapis itu ada yang aktifin offline. Ya, mohon maaf Ibu Sylvia sudah bergabung bersama kami, Bu. Bisa mendengar suara saya? Sudah, Pak. Ya. Bisa kita mulai, Ibu? Izin Iya. memulai? Ya, baik. Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati para Dewan Juri, Bapak Dr. Indra Pahala dan Ibu Dr. Rini Fatmasari, dan finalis yang kami banggakan. Sebelum memulai pemaparan dari Ibu Sylvia, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan tata tertib dalam paparan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti Ibu Sylvia kami berikan waktu selama 10 menit untuk memaparkan produknya. Dan setelah 10 menit dilanjutkan dengan 10 menit berikutnya untuk sesi tanya jawab dengan kedua Dewan Juri. Tanpa berlama-lama kami persilahkan kepada Ibu Sylvia untuk melakukan pemaparan terkait dengan produk Teacherpreneur yang telah dibuat. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Ya, baik. Untuk PowerPoint-nya apakah sudah ditayangkan, Pak? Ibu bisa share sendiri atau kami dari tim yang akan share ya, Bu? Iya, baik. Belum di-share, Pak. Ibu Sylvia sakit apa? Saya sakit panas, Bu. Oh, sedang di rumah sakit? Di rumah saja. Oh, di rumah. PowerPoint-nya sudah di-upload di ini ya, Bu, di file Google Drive. Sudah dikirim ke email. Dikirim ke email. Oke, nanti kami coba cek. Atau enggak Ibu bisa mengirimkan di chat, via chat bisa nggak, Bu? Chat Zoom ini. Bisa, Pak. Ya. Mohon kirimkan ya, Bu, nanti biar kami dari tim yang men-share.
PPT PowerPoint sudah saya share Bu Via, mungkin Ibu bisa memulai untuk presentasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sylvia Bida Zalfiana dari mahasiswa Universitas Terbuka Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya lomba saya yang berjudul Menciptakan Bisnis Jasa Pengetikan dan Pembuatan Presentasi Mata Pelajaran untuk Jenjang SD, SMP, dan SMA yang menarik melalui Canva. Lanjut, Pak. Di dalam PowerPoint Business Plan ini akan membahas satu gambaran bisnis yang berisi informasi produk, daftar harga produk yang ditawarkan, langkah-langkah dalam memasarkan produk, struktur organisasi perusahaan, tahap-tahap dalam proses pembelian produk, serta rencana keuangan. Lanjut, Pak. Pak, lanjut, Pak. Lanjut terus ini Bu. Oh Tujuan, iya, latar belakang. latar belakang. Iya. Bagaimana ide bisnis ini muncul? Munculnya ide tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, merdeka belajar. Dan yang kedua, banyaknya guru yang non-tech savvy. Merdeka belajar adalah proses pendidikan yang harus menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan, dan suasana tersebut didukung oleh pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Sedangkan, menurut data Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2020 menyebutkan, persentase guru yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi kurang dari 50%. Data tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas guru di Indonesia masih resisten terhadap teknologi dan komunikasi saat ini, sehingga guru tetap non-tech savvy. Artinya guru masih belum melek teknologi. Lanjut, Pak. Tujuan diciptakannya bisnis ini yaitu yang pertama, memenuhi persyaratan. Tujuan secara umum adalah memenuhi persyaratan Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional atau LIPKN tahun 2022 yang diselenggarakan Universitas Terbuka dengan tema Merdeka Belajar menuju Generasi Emas 2045. Secara khusus, tujuan diciptakannya bisnis ini yaitu mempermudah para pendidik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat teknologi, terutama PowerPoint, untuk kebutuhan belajar melalui pembuatan jasa presentasi. Dan yang ketiga, mengubah tatanan masa depan pendidikan. Karena guru adalah pendidik, di mana pendidik adalah penggerak perubahan. Profil perusahaan, saya buka bisnis ini mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
Customer bisa menghubungi kami di nomor 0812 3078 7592 atau email, atau bisa cek DM. Kali ini saya akan membahas mengenai gambaran bisnis. Yang pertama, jenis produk. Produk pembuatan presentasi terdiri dari 4 jenis produk, yaitu mind map. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh mind map. Diambil dari mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 5 semester 2 dengan topik Reservation in the Hotel. Yang kedua, next Pak. Jenis Lanjut, produk. Jenis produk, lanjut. Lanjut Pak. Masuk ke jenis produk storyboard. Ini mau dilanjut atau gimana, Bu? Waktunya 10 menit ya, Bu. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, lanjut. Stop Pak. Manfaat produk ini adalah manfaat bagi guru, yaitu guru memudahkan guru dalam mengajar, sedangkan manfaat bagi murid, siswa dapat membaca, menghafal, dan mengingat. Lanjut Pak. Lanjut. Adapun rincian harga pembuatan presentasi dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut. Nah, adapun rincian harga jasa pengetikan dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut Pak. Lanjut. Target kami ada 3, SD, SMP, dan SMA. Lanjut. Strategi pemasaran, kami memasarkan produk melalui offline dan online. Lagi, lanjut Pak. Untuk pemasaran online, kami memasarkan produk melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, YouTube, dan Shopee. Lanjut Pak. Lanjut. Karena bisnis ini masih saya sendiri yang buat, jadi timnya adalah saya sebagai marketer, produsen, dan distributor. Lanjut Pak. Untuk deskripsi pekerjaannya seperti ini. Lanjut. Lanjut Pak. Sebelumnya, customer bisa melakukan order melalui berbagai tahap sebagai berikut. Lanjut Pak. Ini adalah modal awal, yaitu laptop 1 unit seharga 5 juta dan printer 2 juta. Jadi totalnya 7 juta. Lanjut Pak. Lanjut. Untuk biaya-biaya pengeluaran lainnya adalah listrik dan wifi 300.000, iklan meliputi iklan yang ada di Instagram, iklan yang ada di YouTube, dan iklan Google Advertisement. Alat tulis dan kertas, biaya operasional lainnya 200.000, dan Canva, yaitu akun Canva setiap bulan 100.000. Lanjut Pak. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Via atas paparan dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Dewan Juri yang pertama, Bapak Dr. Indra Pahala. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitra Jaya. Untuk Ibu Sylvia, semoga lekas sembuh ya Bu ya, dan bisa segera beraktivitas seperti biasa. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Nah, tadi Ibu itu tentang jasa pengetikan ya Bu ya, dan pembuatan presentasi ya. Iya Pak. Nah, itu kalau saya tidak salah lihat itu pasarnya itu SD ya Bu ya. SD, SMP, dan SMA Pak. Yang sudah Ibu lakukan sekarang? Pasarnya adalah SD. SMP, dan SMA. Oh, baik. Saya tadi begitu melihat tentang materi presentasi, saya pikir yang sudah mulai presentasi itu dari mahasiswa kuliahan ya. Dari mahasiswa sampai dengan dosen gitu. Ternyata dari siswa SD sampai SMA juga sudah membuat materi presentasi ya Bu ya. Iya Pak. Nah itu kira-kira Ibu untuk marketingnya bagaimana supaya orang itu menggunakan jasa Ibu?
Kalau untuk marketingnya melalui dua hal, bisa offline dan bisa online. Untuk offline karena rumah saya kan bersebelahan dengan sekolah dasar, di mana SD sebelah rumah saya kan masih terpencil, Pak. Jadi masih belum melek teknologi guru-gurunya. Jadi saya bisa datang ke sekolah menawarkan guru-gurunya. Kalau misalkan ada guru yang ingin mengajarkan melalui presentasi, monggo bisa kontak saya gitu. Misalkan untuk membuat presentasi yang menarik, monggo kontak saya. Gitu, Pak. Dan saya juga mengirimkan contoh-contohnya, menjelaskan contoh-contohnya. Ini contoh produk yang saya buat seperti ini, dan ini memudahkan siswa. Oke, berarti di sini pasarnya guru ya, Bu, ya, bukan siswa ya? Ya, pasarnya guru, Pak. Karena kan seperti yang sudah saya sebutkan, sekarang ini masih banyak guru yang belum melek teknologi, Pak. Nah, itu kira-kira yang Ibu buatkan itu kayak pengetikan, itu kira-kira apa yang Ibu buatkan pengetikan? Lalu untuk presentasi itu kira-kira apa yang Ibu buatkan presentasinya? Apa, Pak? Bisa diulangi kembali? Itu kan Ibu jasanya adalah mengetik dan membuat presentasi ya? Ya. Nah, itu kira-kira untuk pengetikan itu apa yang Ibu buatkan pengetikannya, dan untuk presentasi itu apa yang Ibu buatkan presentasinya tuh? Apakah untuk presentasi ke pimpinannya, ke bosnya, ataukah untuk presentasi ke murid-muridnya? Untuk presentasi ke murid-muridnya. Untuk pengetikannya, seperti guru-guru yang ingin membuat rencana pembela RPP, karena mungkin contohnya gini, Pak, ibu saya kan guru ya, ibu saya juga masih belum teknologi, tugasnya banyak, jadi terkadang dia menyuruh saya untuk tolong ketikan punyanya ibu RPP ini, ibu banyak tugasnya. Di situ saya mulai muncul niat, oh saya bisa sih buka jasa pengetikan bagi guru-guru yang malas untuk mengetik karena pekerjaannya banyak. Terus saya juga ibu saya juga menyuruh gini, Pak, besok ibu mau presentasi materi bahasa Inggris untuk SMP, tolong buatkan dong presentasi yang menarik gitu. Dan saya buatkan seperti itu. Dan kebetulan saya sendiri kan guru. Nah, ketika saya mencoba membuat presentasi seperti itu, terus saya terapkan ke murid saya, dan alhamdulillah murid saya seperti flashcard. Itu flashcard animals. Itu saya buat untuk ini Pak? Menjelaskan kosakata hewan dalam bahasa Inggris dan alhamdulillah mereka langsung mudah menghafal. Nah, tadi saya lihat itu ada yang materi yang dari mereka sendiri, lalu ada materi yang Ibu carikan ya? Nah, itu tadi kalau nggak salah kan materi yang Ibu carikan itu kan fee-nya lebih besar, Bu, ya? Iya. Nah, itu mungkin bisa Ibu ceritakan, Bu, itu untuk materi yang Ibu carikan itu kira-kira seperti apa? Seperti misalkan customer minta, tolong carikan saya materi tentang hewan, misalkan untuk pembelajaran kelas 3. Saya carikan materi hewan apa, misalkan fokusnya dia mengajarnya hewan apa, apakah hewan wild animals atau kategori insect atau kategori atau kategori burung, ya saya carikan melalui Google, melalui itu, karena kan untuk mencari itu kan, kalau kami mencari itu kan biayanya lebih besar karena kan butuh waktu yang lama, Pak. Tapi kalau materi dari customer kita tinggal masukkan saja, Pak. Jadi fee-nya lebih besar, fee-nya lebih besar untuk materi yang dicarikan oleh seller. Oke, baik. Untuk pengembangan dari usaha Ibu ini sendiri, ya, untuk depannya ya, Ibu harapkan itu seperti apa? Harapan saya bisnis ini adalah mampu mengubah harapan bisnis saya adalah mampu mengubah kreativitas guru, di mana guru yang belum pernah kreatif dan inovatif
jadi lebih inovatif dan kreatif karena untuk mewujudkan Indonesia generasi emas 2045 semua guru diharapkan inovatif dan kreatif. Oke, untuk pengembangan usaha, yang Ibu harapkan seperti apa untuk perkembangan usaha Ibu ini? Saya harapkan semoga usaha saya berkembang dengan lancar, berkembang dengan baik dan semakin inovatif dan semakin kreatif melalui fitur-fitur Canva yang lebih banyak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sylvia, semoga tambah sukses ya Bu ya untuk usahanya ya. Amin Pak. Ya, dan juga semoga lekas sembuh. Berikutnya saya serahkan ke moderator Pak Fitra Jaya. Silakan Pak Fitra. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Indra Pahala yang telah melakukan sesi wawancara penjurian. Selanjutnya, juri yang kedua, dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Dr. Rini Fatmasari SPDM SC, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fitra Jaya. Selamat pagi, Ibu Sylvia. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, bisa beraktivitas kembali. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi terkait dengan materi yang Ibu kirimkan. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan kembali, tujuan Ibu membuka bisnis ini tadi apa ya? Tujuannya adalah tujuan membuka bisnis ini adalah yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mempermudah para pendidik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat teknologi, terutama PowerPoint untuk kebutuhan belajar. Sekaligus manfaat produk ini bagi guru, di mana guru memudahkan guru dalam mengajar, dan bagi murid, siswa mudah dalam membaca, menghafal, dan mengingat. Oke. Tadi saya ada di awal Ibu menyatakan juga untuk meningkatkan kreativitas guru gitu ya? Iya. Ini kira-kira menurut Ibu benar kreativitas guru ini akan meningkat dengan mereka membeli PowerPoint dari Ibu? Saya yakin meningkat Bu, karena gini sebenarnya selain mereka membeli, mereka juga saya terangkan, saya ajarkan gitu. Pembuatannya seperti ini gitu. Kalau ingin membuat flashcard misalnya dengan caranya yang pertama seperti ini, atau kalau ingin membuat mind map seperti ini dan seperti ini, kalau ingin membuat mood board dan storyboard juga seperti ini dan seperti itu. Jadi ada jasa cara membuatnya juga, atau hanya Ibu membuatkan, mereka terima jadi kemudian menggunakannya? Sebenarnya ada jasanya juga Bu. Tapi kalau untuk jasa pengajaran, jasa edukasinya tidak saya buatkan. Jadi saya membuatkan produknya saja, tapi di sisi lain saya juga mengedukasi para customer saya. Oke. Karena kan begini Bu, prinsip saya sebagai bisnis, saya tidak hanya menjual produk, tapi saya juga harus bisa mengedukasi para customer agar customer itu juga bisa seperti saya, di mana lebih unggul, lebih inovatif dan kreatif. Oke. Kemudian tadi juga jasa itu untuk semua mata pelajaran. Iya. Dan untuk bidang studi SD, SMP, SMA. Ya. Ya, semua mata pelajaran. Dan Ibu bisa membuatkan itu. Artinya Ibu bisa benar-benar menguasai semua mata. Artinya kan gini, ketika kita membuatkan satu presentasi ya, kita kan tidak hanya memindahkan tulisan, tetapi kita juga harus paham kan, ini tuh sebenarnya tulisan itu buat apa. Nah, Ibu bisa semua mata pelajaran untuk membuatkan slide presentasinya, atau hanya pelajaran tertentu aja? Saya berusaha untuk bisa, karena kan saya juga
perlu konsultasi dulu dengan customer. Ini topiknya seperti apa, terus topik ini memuat sebab apa, terus apa namanya, ini seperti apa dan apakah ini sesuai dengan RPP para customer gitu. Saya juga perlu konsultasi dulu. Jadi tidak saya langsung terima, tapi saya juga harus konsultasi materinya, apakah sesuai dengan RPP, terus konsultasi apakah materi ini cocok untuk siswa, terus bagaimana PowerPoint yang menarik bagi siswa, terus saya juga konsultasi siswa seperti apa gitu. Apakah siswanya? Oke. Ketika penjualan itu dilakukan secara online, misalnya lewat Shopee, lewat Twitter, lewat Instagram, bagaimana Ibu melakukan konsultasi itu? Konsultasi bisa di WA. Kan di Instagram juga saya cantumkan nomor kontak saya. Di Shopee pun juga saya cantumkan. Jadi pembeli bisa cek Instagram dulu, habis itu cek bisa melalui DM Instagram, untuk konsultasinya melalui WhatsApp dan yang sudah tertera di profil Instagram, Bu. Oh, oke, baik. Kalau sejauh ini sudah berapa banyak presentasi yang Ibu buat, yang sudah Ibu ciptakan? Karena bisnis ini baru, jadi masih 5, Bu. Karena bisnis ini baru saya buat, jadi sementara ini masih ada sekitar 5 atau 6. Berarti ini baru kapan Ibu membuat bisnis ini? Barusan ini, Bu. Ketika lomba ini barusan saya ciptakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bu. Cukup, terima kasih Pak Fitra. Ya, terima kasih pada para dewan juri, Ibu Dr. Rini Fatmasari dan Bapak Dr. Indra Pahala. Selanjutnya Ibu Sylvia kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Ya. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Apa? Terus Zoom yang praktek itu belum install gitu. Jadi nggak bisa masuk. Jadi itu yang Surabaya siapa itu temennya? Kayaknya ada Surabaya nangis gitu. Terus oh, enggak di rumah katanya. Jadi sih. Ya karena tadi yang mengundurkan diri. Yang mana? Yang Ummu Zulfa mengundurkan diri. Oh, yang Ummu Zulfa tuh yang mana? Yang apa? Yang mana? Ya, apa produknya dia? Kenapa mengundurkan diri? Oh, gitu. Ya, siapa namanya? Saya sama Intan benar nggak ini? Nanti kecewa atau gimana? Iya. Ibu Ida bisa mendengar suara saya? Masih di mute, Bu. Bisa tes sound? Tes, udah masuk belum ya, Pak? Oh ya, masuk. Ya, kita akan mulai ya Bu. Izin Ibu, Bapak Ibu Dewan Juri dan para finalis. Ya. Baik, izin memulai Bu Rini, Pak Indra. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Dr. Indra Pahala dan Ibu Dr. Rini Fatmasari, dan yang kami banggakan finalis teacher planner Ibu Ida Malianti. Sebelum memulai pemaparan ataupun presentasi dari produknya, izinkan saya menyampaikan terkait dengan tata tertib untuk sesi diskusi ini. Yang pertama, eh, finalis akan kami persilahkan untuk memaparkan produknya selama kurang lebih 10 menit dan dilanjutkan 10 menit berikutnya adalah sesi wawancara dengan para dewan juri. Tanpa memperpanjang waktu, pada Ibu Ida Maliati, waktu dan jaringan kami persilahkan. Silakan Ibu Ida. Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya untuk mempresentasikan produk saya, Pak. Mohon maaf sebentar, Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya apakah slide presentasi saya sudah dapat dilihat di layar? Belum Mbak. terlihat, Bu. Mungkin filenya dibuka terlebih dahulu, baru nanti diulang share screen ya, Bu. Bu Ida dari UPBJJ mana? Saya dari UPBJJ Bandung, Bu. Oh, ini di rumah apa di UPBJJ? Saya di rumah. Kebetulan saya domisilinya pindah sekarang ke Banten, agak pelosok ini, Bu. Oh, Apakah sekarang sudah terlihat, Pak, untuk slide presentasinya? Sudah, Ya. Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mempresentasikan produk yang saya buat. Produk yang saya buat ini saya namakan Carbon Fresh, yaitu penyaring minyak jelantah dari arang aktif limbah bonggol jagung. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Maliatin. Saya dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Terbuka. Alamat rumah saya di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari dibuatnya filter untuk minyak jelantah ini. Nah, dari tahun ke tahun harga kebutuhan pokok semakin melonjak. Salah satunya adalah harga minyak goreng. Nah, Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan harga minyak goreng mencapai 33,78 secara tahunan. Nah, sebagai bahan pokok utama, penggunaan minyak goreng belum bisa digantikan secara massal oleh bahan lain. Oleh karena itu, harus ada terobosan baru yang dapat menyokong keseimbangan perekonomian di masa yang akan datang. Nah, beranjak dari latar belakang ini, saya membuat sebuah produk, mudah-mudahan bisa menjadi terobosan baru yang bisa mensolusikan khususnya untuk ibu-ibu dan para pedagang ibu dan Pak ini dari filter yang saya buat ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dari
produk yang saya buat ini. Produk yang saya buat ini untuk filternya itu sendiri bahan utamanya adalah dari arang aktif dari limbah bonggol jagung. Jadi limbah bonggol jagung yang diarangkan. Nah ini bagian-bagiannya, yang di atas ini adalah gantungan. Ini fungsinya untuk menggantungkan saring pada tiang penyaringnya, agar nanti saat proses penyaringan lebih mudah untuk digunakan. Ini kemasannya itu sendiri saya buat dari paralon bekas ya Bu. Bagian yang atas ini adalah corong, kemudian yang kedua ini, lapisan kedua, di situ terdapat penyaring atau arang aktifnya, di mana arang aktifnya itu saya kemas, dilapisi lagi dengan kain sislin dan ram kawat, agar arang aktifnya itu tidak ikut turun saat dilakukan penyaringan. Ini produknya karbon fresh, penyaring minyak jelantah dari arang aktif limbah bonggol jagung, dibuat dan dikemas menggunakan bahan-bahan bekas atau limbah Ibu, seperti paralon bekas, kain bekas, dan kawat bekas. Nah, daya serap arang aktifnya ini mampu membersihkan minyak jelantah kembali jernih seperti minyak yang masih baru. Nah, arang aktif tersebut juga mampu menurunkan bilangan asam dan bilangan peroksida. Ini saya lakukan pengujiannya tidak secara skala laboratorium ya Bu, akan tetapi di rumah gitu. Kalau saya kan kebetulan sebelumnya di laboratorium, jadi untuk bilangan peroksida itu bisa teridentifikasi dari baunya. Kalau secara umum mungkin bisa diistilahkan bau tengi untuk angka peroksida ini. Nah, setelah dilakukan minyak jelantah itu, setelah dilakukan penyaringan melalui penyaring ini, penyaring karbon aktif ini, arang aktif dari bonggol jagung ini, bau tenginya itu hilang. Nah, kemudian minyaknya kembali jernih. Nah, untuk selanjutnya ini alat dan bahan yang saya gunakan. Untuk alatnya menggunakan kayu penumbuk, kemudian pisau, ada gergaji besi, tang, kuas, mesin bor, dan kompor, dan kaleng bekas kue. Kemudian selanjutnya untuk bahan, ada bonggol jagung, ram kawat, lem stick, paralon bekas, kain sisin, lem cair, dan kayu balok yang bekas, serta ada gantungan baju bekas. Nah, cara pembuatannya yang pertama yaitu pembuatan arang aktif. Pertama dipotong kecil-kecil limbah bonggol jagung kering, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng bekas yang bersih dan kering. Setelah itu kaleng bekas yang berisi bonggol jagung tadi diletakkan di atas kompor, kemudian dipanaskan di atas api kecil. Nah, pada saat pemanasan tersebut, kaleng ditutup namun diberi sedikit ruang udara agar ada uap atau ada udara yang keluar. Tidak ditutup seluruhnya, tidak juga dibuka seluruhnya agar didapatkan hasil arang aktif yang sempurna. Pemanasan dilakukan selama kurang lebih 1 jam atau seluruh bonggol jagung menjadi arang. Nah, setelah dipastikan seluruh bonggol jagung itu menjadi arang, kompor dimatikan, kemudian didinginkan. Arang bonggol jagung yang sudah menjadi arang kemudian ditumbuk sampai halus. Nah, bonggol jagung yang sudah dihaluskan tersebut disaring. Namun yang diambil itu bukan bagian serbuknya, akan tetapi bagian yang agak kasarnya, bagian yang kasar sedang. Mengapa tidak diambil yang bagian serbuk yang sangat halus? Kebetulan saya belum mendapatkan pelapis yang bisa menyaring bagian partikel yang sangat kecilnya gitu. Jadi kalau misalkan yang dipakai itu adalah serbuk yang sangat halusnya, itu dia terbawa ikut ke dalam filtrat yang hasil penyaringannya. Jadi saya menggunakan bagian yang agak kasarnya. Selanjutnya untuk pembuatan kemasan penyaringnya.
Nah, ini dibuatnya dari paralon bekas yang berukuran 12 inci ya. Ya. Nah, kemudian paralon bekas ini dipotong menjadi 3 bagian. 2 bagian dengan ukuran 5 cm itu untuk bagian wadah arang aktifnya. Kemudian 1 ukuran lagi untuk alasnya, bagian bawah, bagian paling bawah. Yang ukuran 8 cm-nya itu untuk corong atau wadah mungkin minyak jelantah yang akan disaringnya. Nah, kemudian bagian permukaan paralon yang sudah dipotong tadi dihaluskan, kemudian diratakan menggunakan pisau dan amplas. Kemudian disiapkan kembali ram kawat dan kain sislim. Ram kawat dan kain sislim ini dipotong sesuai dengan diameter dari sesuai dengan diameter dari paralon ini, Bu. Bu dan Pak, maaf. Ini dihaluskan, bagian yang ini dihaluskan. Nah, setelah halus nanti ditempelkan dengan kain dan ram kawat. Setelah satu bagian ram kawat ini tertutup, nah serbuk arang aktif yang tadi sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam bagian yang sudah tertutupnya, kemudian dimampatkan. Nah, jika sudah seluruhnya termampatkan terisi penuh, baru ditutup bagian yang atasnya dengan kain sislim dan ram kawat lagi. Gitu. Nah, setelah bagian filternya yang terdapat arang aktifnya itu tertutup semua, baru ditempelkan bagian corong dan bagian alasnya. Nah, setelah semuanya tersusun, dirapatkan dengan lem, kemudian bagian corong diberi lubang, 2 buah lubang untuk dipasang gantungan seperti ini, agar nanti saat menggunakan filter ini bisa digantungkan gitu. Jadi tidak menyulitkan dalam penggunaannya. Nah, selain membuat kemasannya, selain membuat saringan ini, saya juga membuat sebuah rangkaian tiang penyangganya, tiang penyaring. Ini dibuatnya sama dari gantungan bekas gantungan pakaian, ini dari balok kayu bekas. Ini secara prinsipnya saya memakai teknik penyaringan gravimetri di laboratorium. Untuk selanjutnya ini rangkaian penyaringan seperti ini. Jadi nanti diletakkan untuk filteratnya itu di bawah penyaringannya. Penyaringnya digantungkan pada kawat, kemudian disimpan, baru penyaringnya dapat digunakan. Berikut untuk cara kerja alatnya. Saringan ini dipasangkan ke gantungan pada tiang penyangga. Kemudian minyak jelantahnya itu dituangkan ke bagian sini. Maaf, ini saya memakai wadah ini. Nah, ini cara kerjanya. Nanti didiamkan beberapa menit. Itu tergantung dari kotoran dari minyak jelantahnya. Maaf, ini Ibu Ida, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi ya, Bu. Oh iya, Pak. Ini dipasang wadahnya. Jadinya nanti seperti ini, Bu. Nah, berikut beberapa keunggulan dari produk yang saya buat. Yang pertama itu praktis dan mudah digunakan. Nah, saat mengaplikasikan alat ini, konsumen tidak perlu repot lagi menambah partisi lain. Cukup dengan merangkai, kemudian alat siap untuk digunakan. Yang kedua, itu dibuat dari bahan organik. Itu tadi dari bonggol jagung, limbah bonggol jagung.
karena dibuat dari bahan alam, maka sudah dipastikan keamanan dari produk yang saya buat ini. Yang ketiga adalah harganya ekonomis. Maka ekonomis karena dibuat dari limbah-limbah yang ada di sekitar. Kemudian memiliki beberapa manfaat. Selain dapat menghemat penggunaan minyak goreng, produk ini juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung karena pada minyak jelantah itu kan terdapat asam lemak bebas ya, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol sehingga menyebabkan penyakit jantung. Nah, penyaring ini dapat menetralkan asam-asam lemak bebas yang terdapat pada minyak jelantah itu, sehingga ketika digunakan kembali minyak yang sudah disaring itu insya Allah aman dan bebas dari asam lemak bebas ini. Baik, ini hasil penyaringan dari minyak jelantah yang sudah disaring oleh produk yang saya buat ini. Dari hasil percobaan yang dilakukan, carbon flash penyaring dari arang aktif limbah Monggol jagung membuktikan bahwa produk ini mampu menyerap kotoran atau mampu menetralkan asam lemak bebas dan peroksida pada minyak jelantah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Indra Pahala untuk melakukan sesi wawancara. Waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fitra Jaya. Untuk Ibu Ida Maliatin ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya, Ibu sudah sampai di final. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Nah, yang pertama adalah Ibu tahu cara membuat minyak goreng seperti ini ya, penyaring minyak goreng seperti ini itu dari mana? Cara pembuatan filtratnya, Pak? Saya kebetulan sebelumnya bekerja di SMK Negeri 13 Bandung ya, Pak, sebagai asisten laboratorium. Nah, sebelumnya juga saya beberapa kali lah mendampingi seperti penelitian, tesis gitu, Pak. Jadi mulai dari situ saya banyak membaca jurnal-jurnal. Kemudian dari perjalanan di SMK Negeri 13 juga di sana kan banyak dikenalkan mengenai analisis ya. Itu mulai dari penyaringan, kemudian ya analisis gravimetri, vitrimetri. Nah, saya mengadopsi dari situ, Pak. Di sana juga kan ada pembelajaran dengan alat instrumen. Nah, sebelum menggunakan alat instrumen tersebut, bahan-bahan yang harus masuk ke dalam alat instrumen tersebut harus melalui penyaringan. Nah, saya menggabungkan gitu Pak dari beberapa teori, kemudian saya mencoba mengaplikasikannya pada alat ini. Terima kasih seperti itu, Pak. Nah, pada saat ini sebelum ini ya, sebelum final ini, saya melihat penyajian Ibu itu kurang ya. Saya melihat tuh belum ada video ya, video pembuatan, lalu video manfaat ya. Itu seperti sebelum itu saya belum pernah lihat ya. Nah, lalu tadi Ibu sebutkan bahwa hasil dari minyak goreng Ibu itu lebih sehat ya, lebih sehat dan juga mencegah penyakit jantung ya. Nah, apakah sudah ada ujinya, uji klinisnya itu lebih sehat bahwa itu mencegah penyakit jantung ya? Apakah sudah ada uji klinisnya? Mohon maaf, yang pertama mungkin untuk video. Pertama video saya sudah sebelum presentasi ini saya sudah mengirimkan ya Pak. Kalau untuk video gitu melalui email itu sudah saya kirimkan ke alamat yang sudah di-share oleh pihak panitia. Gitu. Kemudian untuk manfaat tadi, mengapa saya berani menyebutkan seperti itu? Saya berangkat dari
pertama saya mempelajari sebuah jurnal, kemudian saya berangkat juga dari Mohon maaf ada gangguan teknis. Barangkali bisa dilanjutkan Ibu Pak Indra atau Bu Ida sesi wawancaranya. ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Ya, Untuk manfaat tadi, saya berbekal dari pertama tadi saya membaca jurnal. Gitu. Kemudian dari sebelumnya saya mendapat pembelajaran di kimia bahan makanan Pak. Nah, kemudian saya mendalami dari karakter minyak ini di pembelajaran kimia bahan makanan tersebut di masih sama di SMK Negeri 13 gitu. Nah, rencana sebelumnya sih sebelum saya pindah domisili itu saya ingin mencobakan uji klinis dulu di sana. Hanya karena kondisi saya harus pindah ke Banten gitu sehingga di sini tidak ada fasilitas, namun saya berbekal dari ilmu yang saya dapatkan tersebut. Oke. Baik, karena kan ibaratnya seperti oli bekas ya Bu ya. Oli bekas itu kan tadi warna hitam itu kan bisa dibuat bening kembali ya. Nah, tapi Ya. apakah itu bagus buat mobil ya kan? Lebih bagus oli barunya kan ya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, kira-kira untuk ini Ibu apakah akan Ibu pasarkan atau Ibu memasarkan cara membuatnya minyak tadi? Silakan. Kalau rencana memasarkan produknya Pak, tapi tidak dalam bentuk kemasan yang seperti ini. Gitu. Kalau untuk kedepannya saya berencananya memasarkannya seperti kemasan teh celup gitu Pak. Teh celup. Karena kan sifat kata aktif ini absorben ya Pak, menyerap gitu. Jadi ketika dicelupkan pun dia sudah dapat menyerap kotoran-kotoran, tidak hanya dengan dilewatkan, namun saya sempat beberapa kali menguji coba dengan mencelupkannya, itu sudah menjadi jernih gitu dari minyak jelantah ini. Nah, apakah produk itu sudah Ibu pasarkan? Sudah Ibu jual? Belum Mbak, kalau sejauh ini belum. Saya belum memasarkannya, saya masih mencoba dulu di rumah sejauh ini. Oke. Kira-kira untuk jangka waktu, untuk jangka panjang, apakah Ibu ada rencana untuk memasarkan produk tersebut? Kalau secara respon di pasaran, mungkin saya akan uji pemasaran dulu ya Pak. Gitu. Apakah itu sebuah sampelnya saja, gitu. Nanti saya lihat respon pasar dulu. Kalau misalkan respon itu baik, saya akan membuatnya gitu Pak. Untuk membuat produknya untuk dipasarkan. Untuk perkiraan ini, harga jualnya apakah sudah ada? Perkiraan Ibu akan jual berapa produk tersebut? Kalau untuk yang kemasan saya buat tadi, itu saya perkirakan harga jualnya itu 20.000. Tetapi kalau untuk kemasan yang seperti tadi teh celup itu, saya akan membuatnya satu kemasan itu 10.000 dengan isi 10 ini Pak, 10 akan dicelupkannya gitu. 10 kemasan kecil. Oke, tentunya mungkin harganya itu nggak bisa mendekati harga minyak goreng ya Bu ya. Minyak goreng baru 1 liter ya, karena minyak goreng kan pasaran itu kan 1 liter itu 14.000 ya. Mungkin harganya tidak bisa mendekati harga minyak goreng kemasan baru ya. Baik, dari saya itu saja. Ibu Ida, berikutnya saya serahkan ke moderator Bapak Fitra Jaya, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Indra Pahala atas kesempatan wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk sesi yang kedua dengan hormat kami mengundang Ibu Dr. Rini Fatmasari untuk melakukan sesi wawancara kepada finalis. Waktu dan jaringan kami silakan.
Terima kasih Pak Fitra. Selamat siang Ibu Ida. Ya, selamat siang Ibu. Dari awal ketika saya membaca judul yang akan Ibu paparkan pada hari ini ya, saya sebenarnya menaruh harapan yang sangat besar bahwa saya akan melihat satu proses pembuatan dari penjernihan minyak goreng ini. Artinya saya berpikir mungkin Ibu akan buatkan satu video atau bagaimana dari yang warnanya minyak goreng warnanya hitam kemudian menjadi bening. Ya, Bu, ya. Bisa nggak itu ditunjukkan ke kita? Untuk saat ini sih mungkin Bu, karena saya juga ini karena keterbatasan beberapa peralatan gitu. Jadi saya belum sempat membuat videonya, hanya ada video cara pembuatan alatnya saja Bu. Pembuatan apa? Pembuatan alatnya saja. Kalau misalnya dari alatnya itu sudah ada berarti? Alatnya sudah ada Bu. Mana coba lihat? Tadi saya perlihatkan. Oke. Ini untuk penyaringnya. Bisa ditunjukin nggak ke kita? Misalnya ini dari minyak yang hitam, kemudian dia menjadi bening itu bisa nggak dipresentasikan? Sebenarnya untuk prosesnya bisa diperlihatkan, tetapi untuk hasilnya itu menunggu waktu agak beberapa lama Bu. Karena dia berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 jam Bu. Karena dia harus melalui dulu lapisan karbon aktif ini. Oh, oke. Jadi 1 sampai 2 jam itu baru menetes. Tetesan pertamanya nunggu 2 jam atau misalnya sebanyak itu dia 2 jam. Enggak, tidak Bu. Untuk awal waktu itu saya percobaan itu sekitar 1 jam baru ada tetesan pertama. Kemudian, 1 jam. Oh, oke. Iya Bu, 1 jam. Itu dia baru bisa turun melalui penyaring karbon aktif ini yaitu sekitar 1 jam. Akan tetapi untuk penyaringan selanjutnya itu sekitar 30 sampai 40 menitan Bu. 30 sampai 40 menit itu penyaringan berikutnya ketika kita tuangkan lagi minyaknya atau gimana? Iya, penyaringan berikutnya ketika kita tuangkan lagi minyaknya. Oh, oke. Jadi nggak ada ya. Tapi Ibu sudah pernah mencoba ini? Jadi sudah dicoba beberapa kali Bu di rumah saya. Kemudian hasil penyaringannya saya gunakan kembali untuk memasak gitu. Jadi nanti yang akan Ibu jual yang mana? Produk ini atau yang tadi itu yang bentuknya sachet itu? Yang ini bisa dibilang mungkin sebagai produk premiumnya ya Bu gitu. Nah, jadi ada dua produk, yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang tadi yang sachet itu. Nah, kalau yang ini dia bisa misalnya arangnya berapa kali harus diganti atau bagaimana gitu, ada petunjuknya. Dia sudah berapa kali saring, kemudian apanya harus diganti begitu? Ya. Untuk yang bentukan yang ini untuk penyaring yang ini bisa dicopot bagian tengahnya. Coba lihat. Kalau yang ini saya buat permanen Bu, nanti kalau selanjutnya. Ya karena kemarin terburu-buru harus menyetorkan saya buat yang ini. Maksudnya dipermanen kalau yang ini gitu. Kalau nanti gimana? Kalau yang nanti yang akan datang gimana? Kalau untuk yang premium ini dibuatnya disposable yang ini Bu, yang penyaringnya saja. Nanti diganti saya sediakan untuk pembelian selanjutnya itu berupa filter bisnya saja gitu. Yang bukan kemasan sachet. Ada filternya. Ada filternya Bu. Filternya bentuknya seperti apa? Bulat seperti penyaring pada HPLC Bu. Ada contohnya? Ya, ini saya buatnya hanya satu yang ini. Jadi ini yang tengahnya ini Bu. Ini kan besarnya seperti ini.
di dalamnya itu lapisannya kain sisin, hitam kawat, kemudian di sini di bagian tengahnya itu arangnya, baru di bawahnya dilapisi lagi dengan kain sisin dan kawat lagi. Jadi yang dijual yang di tengahnya itu? Yang dijual nanti yang tengahnya. Kalau untuk alatnya ini bisa dipakai 15 sampai 20 kali penyaringan. Untuk berapa liter? Untuk 1 liter itu, Bu. Hanya untuk 1 liter aja. 1 liter minyak jelantah. 1 liter minyak. 1 liter minyak jelantah disaring sebanyak 10 kali begitu. Berarti lebih mahal alatnya dong daripada saya beli minyak baru. Enggak, Bu. 1 liter Gimana? itu minyak jelantah untuk 1 kali penyaringan. Oh, oke. Berarti untuk satu alat itu bisa 10 liter. Bisa 10 liter. Oke, baik. Itu dikembalikan lagi pada kondisi minyak jelantahnya lagi, Bu. Jadi kalau ada nggak, misalnya udah hitam banget terus harus diganti atau ada atau harus seperti apa terus harus diganti filternya itu? Kemarin saya mencoba menyaring itu minyak jelantah bekas menggoreng ikan asin ya, Bu. Beberapa kali menggoreng ikan asin, kemudian hasilnya itu menjadi jernih kembali, itu yang sudah hitam. Kemudian untuk apa? Mama tuh kemarin hasil bekas menggoreng ikan asin, kemudian disaring. Mohon maaf, Bu, tadi pertanyaannya agak ngeblank dulu. Boleh diulangi lagi? Iya, ya yang udah dicoba itu, maksudnya saya kalau 10 liter tuh saya ganti ya worth it lah ya. Tapi kalau misalnya hanya 1 liter tuh saya harus ganti, ya mending saya beli baru, no ya. Ya ini kan tadi 1 liter itu untuk 1 kali, itu tergantung dari kondisi minyak jelantah yang kita punya, yang kita pakai. Kalau misalkan dari minyak jelantahnya itu hasil tukang gorengan itu kan masih agak-agak jernih ya, Bu. Berbeda dengan minyak jelantah bekas ikan asin. Nah, untuk yang tadi dari bekas gorengan itu bisa sampai satu penyaringnya bisa sampai 20 kali. 20 kali pemakaian, ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ida. Ya, terima kasih, Pak Fitra. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih para Dewan Juri, Ibu Dr. Ini Fatmasari dan Bapak Indra Pahala. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ida Maliati yang telah memaparkan produknya dengan sangat baik dan semoga mendapat hasil yang maksimal. Ya, kepada Ibu Ida Maliati, karena sesi telah berakhir, Ibu diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, foto saya email balik ya. Oh iya, sudah terlihat. Oh belum, ini sebelum saya kirim. Oh iya.
Sudah. Ya, sudah kirim. Enggak, sudah cukup. Saya ini yang nggak ada dari itu ya, nggak ada yang dari